Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ati. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, makanan sehat, dan subtema 1, bagaimana cara tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1 dan 2. Untuk pembelajaran 1, kalian simak berikut ini. Sudah lihat kan itu gambar apa? Ya, benar, itu adalah gambar makanan. Kita semua membutuhkan makanan untuk memperoleh energi. Makanan ada yang berasal dari hewan, ada yang berasal dari tumbuhan. Dari hewan bisa diambil dagingnya, susunya, dan lain sebagainya. Nah, hewan yang bisa diambil dagingnya dan susunya misalnya ya ada sapi, ada kambing. Nah, diantaranya sapi, kambing, domba itu termasuk hewan ruminansia. Kita akan mempelajari hewan ruminansia. Apa itu ya hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah hewan memamah biak atau hewan mamalia yang memamah atau memakan makanan sampai 2 kali. Nah, hewan ruminansia itu bisa mengunyah makanan hingga 2 kali. Pertama, makanan dihaluskan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah makanan masuk ke lambung, kemudian makanan itu kembali lagi ke mulut untuk dikunyah lagi. Nah, cukup unik kan hewan ruminansia ini? Beberapa bagian pencernaan hewan ruminansia diantaranya yang pertama yaitu rongga mulut atau cavum oris, yang kedua yaitu kerongkongan atau esophagus, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus dan anus. Pada rongga mulut terdapat 2 jenis gigi. Yang pertama yaitu gigi geraham, yang kedua yaitu gigi seri. Gigi geraham bergerak ke kanan dan ke kiri yang berfungsi untuk menggilas sel tumbuhan yang mengandung zat selulosa. Yang kedua yaitu gigi seri. Fungsi gigi seri yaitu untuk memotong makanan. Gigi seri hanya terdapat pada rahang bawah. Ingat ya. Di antara gigi geraham dan gigi seri terdapat celah yang disebut diastema. Selanjutnya, esophagus atau kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Pada lambung terdapat 4 bagian. Yang pertama yaitu rumen atau perut besar. Yang kedua retikulum atau perut jala. Yang ketiga omasum atau perut buku. Yang keempat abomasum atau perut masak. Yang pertama tadi adalah rumen. Rumen adalah tempat masuknya makanan pertama kali setelah melewati esophagus. Di dalam rumen, makanan akan ditampung sebanyak-banyaknya. Yang kedua yaitu retikulum atau perut jala. Perut jala atau retikulum ini nanti makanan yang masuk ke dalamnya akan dicampur dengan makanan yang masuk ke dalam retikulum atau perut jala dicampur dan diaduk-aduk dengan enzim, kemudian menjadi gumpalan-gumpalan atau bolus. Makanan tersebut selanjutnya akan didorong lagi ke mulut dan dikunyah lagi kembali lagi ke lambung. Yang ketiga yaitu omasum. Omasum, pada bagian omasum, bakteri akan mati dan dicerna sebagai protein ruminansia. Selanjutnya yaitu abomasum atau perut masam. Di dalam abomasum terjadi fermentasi. Di dalam abomasum terjadi fermentasi selulosa dengan bantuan bakteri. Selanjutnya yaitu usus halus dan anus. Pada usus halus akan diserap sari-sari makanannya, kemudian dikeluarkan berupa feses melalui anus. Oke, itulah pencernaan hewan ruminansia.
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pencernaan manusia. Pencernaan manusia, diingat-ingat ya, melalui mu keluh besaran, mu mulut, ke kerongkongan, l lambung, u-nya usus halus, besar usus besar, dan a-nya anus. Yang pertama yaitu mulut. Gigi pada manusia terdapat 3 jenis. Yang pertama yaitu gigi seri yang berfungsi untuk memotong makanan. Yang kedua gigi taring untuk mengoyak atau merobek makanan. Yang ketiga yaitu gigi geraham untuk mengunyah makanan. Selanjutnya yaitu lidah. Pada lidah terdapat yang disebut enzim petialin. Enzim petialin berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dengan lambung. Yang keempat yaitu lambung. Pada lambung terjadi pencernaan secara kimiawi. Pada lambung terjadi pencernaan secara kimiawi oleh enzim. Keempat yaitu usus halus. Di dalam usus halus akan dicerap sari-sari makanannya. Setelah itu masuk ke usus besar. Dalam usus besar akan terjadi penyerapan air. Selanjutnya, feses atau kotoran dikeluarkan melalui anus.